Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada yang merasa menyesal setelah kamu pergi meninggalkan dia. Baru dia sadar atas apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Kita tarik energinya. Dia ini siapa? Yang ketika kamu sudah pergi, baru sadar apa yang telah dia lakukan. Dia baru keinget semua kesalahan dia. Kita lihat energinya. The Lovers, kartu pertama. Knight of Pentacles. After that, Page of Wands. Kemudian, ngeri kartunya ini. Sambil aku ngocok deh, karena aku udah gak sabar ya. Ada The Lovers. The Lovers berarti dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya ya. Jadi hubungan kamu dengan dia sebenarnya selama ini tuh on off terus, karena ya mungkin ada perselingkuhan ya yang terjadi, atau ada pengganggu, ada pihak ketiga lebih tepatnya ya. Kita nggak harus ngomong selingkuh, karena di sini juga bisa pengaruh dari pihak ketiga juga, bisa keluarga, bisa pihak ketiganya ternyata pekerjaannya ya, karena di sini aku lihat juga ada Knight of Pentacles. Jadi hubungan kalian ini sering banget on off karena ada pihak ketiga. Mungkin selama ini dia lebih prioritas pihak ketiga itu, atau ya pihak ketiga itu tadi aku bilang ya, nggak harus selingkuhan, tapi ya memang ada selingkuhan ya. Jadi dia mungkin lebih memprioritaskan itu sehingga hubungan kalian itu stuck. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya sampai saat ini, sampai detik ini, walaupun kalian saat ini sudah berpisah, kamu sudah pergi meninggalkan dia, sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling cinta kok. Aku lihat di sini ya, kamu masih mencintai dia, dia masih mencintai kamu, bahkan masih ada gairah secara seksual di antara kalian satu sama lain. Entah kalian ini memang suami istri atau mantan suami istri, atau ya baru pacaran atau apalah ya, pokoknya intinya di sini kalian itu sama-sama memiliki rasa kasih sayang yang kuat, bahkan secara seksual pun kuat. Hubungan kalian memang sudah mendalam ya. Aku lihat di sini sudah mendalam. Jadi tanpa kalian itu gini, kalian itu bisa saling memahami tanpa harus mengatakan atau tanpa harus mengungkapkan kata-kata gitu. Jadi kadang-kadang gini nih, misalkan dia tiba-tiba kok beberapa hari ini nggak ada kabar ya, nggak pernah telepon kamu, nggak pernah chat kamu, tiba-tiba ngilang gitu aja. Kamu mulai curiga, ada apa nih, kayaknya ada sesuatu ini yang terjadi gitu ya. Terus kamu langsung tiba-tiba chat dia, kenapa, ada apa, ada masalah kayak gitu ya. Yes, walaupun di sini mungkin kadang dia tidak menjawab dengan jujur ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kadang kamu juga tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang aneh, tiba-tiba kayak ada insting kamu mengatakan bahwa dia ini lagi kesulitan, dia ini lagi sakit, dia ini lagi itu ini. Padahal dia nggak bilang, tahu-tahu kamu chat dia, kamu lagi sakit gitu. Walaupun di sini dia nggak mengungkapkan, atau ya dia mungkin mengungkapkan ya, tapi aku lihat memang ada ikatan yang begitu kuat di antara kamu dengan dia. Hubungan yang mau sejauh apapun kalian ada jarak, dan selama apapun kalian berpisah, kalian selalu didatangkan lagi ya. Sehingga aku lihat memang hubungan yang bukan hanya sekedar ketertarikan, tapi ini aku lihat memang cinta yang murni. Hanya saja permasalahannya adalah di sini dia ini orang yang sangat lebih memprioritaskan pekerjaan, ya, lebih memprioritaskan karir. Bahkan orangnya juga keras kepala, memang aku lihat di sini ya. Orangnya tuh keras kepala, terus itu orang yang tidak berani mengambil resiko, atau lebih sukanya tidak
lebih tepatnya orang yang tidak suka mengambil resiko, ya. Orang yang tidak suka mengambil resiko, baik itu dalam percintaan ataupun dalam karir, dalam kehidupan sosial dia, dalam pertemanan, or everything, apapun lah ya. Pokoknya di sini sebisa mungkin cari jalan itu yang aman-aman aja, yang lurus-lurus aja, yang santai-santai aja gitu, yang gak usah dibuat pusing. Nah, seperti itu ya. Kalau aku lihat memang orangnya itu bisa diandalkan ya, karena di sini dia pekerja keras. Terus itu juga memang orangnya agak lambat ya. Bukan agak lagi tapi emang lambat. Jadi kalau misalkan mengambil keputusan atau mengambil tindakan ya, melakukan segala sesuatu itu lambat banget gitu. Karena orangnya ini butuh validasi, orangnya ini butuh kemantapan diri, butuh keyakinan untuk melakukan sesuatu yang harus dia lakukan itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mikirnya lebih lama sih, ya orang yang mikirnya lama gitu. Tapi sebenarnya orangnya penyabar, ya orangnya penyabar, cuman ya konservatif aja, ya. Kemudian aku lihat orangnya teliti dalam bekerja, ya. Cuman memang nggak satset tuh kalau kerja, ya orangnya nggak satset, dia santai, ya itu tadi, dia nggak mau ngambil resiko gitu ya. Terus itu juga pejuang ya, orang yang pejuang selalu ingin maju ya. Terus itu juga aku melihat di sini orangnya toleransi ya, aku lihat memang orangnya toleransi. Terus itu juga pekerja keras, aku lihat juga orangnya stabil ya. Terus itu apalagi ya, orang yang sulit untuk dibujuk ya, terutama kalau dia udah punya prinsip, udah punya pola pikir, udah punya pemikiran gitu ya, dia sulit dibujuk gitu. Dia kayak apa sih, kalau udah punya keputusan A itu sulit untuk dirubah gitu, kalau dia udah yakin. Makanya kalau udah punya prinsip tuh ya kalau A ya A gitu ya. Terus itu aku lihat sebenarnya selama ini hubungan kalian ya fine-fine aja sih. Maksudnya tuh solid ya, bukan fine-fine aja tapi solid. Solid. Kamu mengerti dia, dia mengerti kamu. Kalau misalkan dia butuh waktu, kamu akan beri waktu gitu ya. Kalau dia butuh pengertian, kamu akan mengerti. Sama, dia juga pun begitu. Cuman memang hubungannya tidak terlalu mendebarkan. Hubungannya flat. Ya mungkin karena dia lebih memprioritaskan pekerjaan itu kali ya. Jadi apa ya, hubungannya itu tidak mendebarkan karena ya mungkin jarang komunikasi, jarang intim gitu loh. Jarang ada pembicaraan intim atau saling mendekatkan diri untuk lebih dekat, lebih mengenal gitu. Jadi makanya kurang mendebarkan aja, flat gitu hubungannya. Memang aku lihat selama ini keinginan kamu adalah memiliki kepastian di hubungan ini. Ya, kamu sangat menunggu dedikasi dan keteguhan serta kepastian dari dia. Tapi nampaknya sampai sekarang belum ya, belum diberi oleh dia. Kenapa? Karena di sini ada, aku lihat ada Page of Wands. Orangnya masih suka kebebasan, masih suka kilar-kilir, masih suka kesana sini. Bahkan dalam percintaan pun kemarin ya, saat masih bersama kamu kemarin-kemarin tuh, ya masih kilar-kilir menjalin hubungan dengan kamu, tapi mau sama si A juga, mau sama si B, mau sama si C, kayak gitu ya. Orangnya masih suka kilar-kilir. Bahkan dalam pekerjaan pun gitu, belum konsisten pada satu pekerjaan aja atau satu instansi perusahaan aja. Dia masih pengen usaha, dia pengen kerja di sini, dia pengen kerja di sono, di sini, terserah deh. Pokoknya masih suka kemana-mana. Intinya lebih ke tepatnya kayak dia ini ingin mencoba atau mengeksplor apa yang ada di dunia ini gitu ya. Ya walaupun nggak semua dia coba, tapi paling nggak apa yang dia pengen dia lihat itu, pengen coba, dia coba kayak gitu. Ya orang yang masih suka kebebasan, masih suka kesana sini, masih suka apa ya, ya bebas lah gitu. Jadi belum bisa untuk dikekang, apalagi mau membuat suatu komitmen ya, menjalin suatu hubungan dalam jangka waktu panjang itu sulit ya, karena orangnya ya itu tadi masih suka kebebasan, masih suka kesana sini, nggak jelas. Ya intinya seperti itulah ya. Oke, kemudian ada Two of Cups. Two of Cups ini sebenarnya hubungan kalian masih dalam proses perkenalan, pendekatan, penjajakan, apa tuh sebutannya ya. Pokoknya intinya belum ke arah yang memang serius banget gitu, belum. Ya mungkin kamu berpikirnya ini
kamu serius, tapi ya karena ngelihat dari sifat orang ini yang masih suka kebebasan itu, jadi sebenarnya hubungan ini tuh belum yang ke arah komitmen yang serius-serius banget kalau aku lihat di sini, karena ini Two of Cups, berarti hubungan yang masih dalam proses pembelajaran, masih mengajarkan kalian untuk memahami arti sebuah relationship yang kalian lakukan ini, yang kalian jalani berdua ini, ya. Karena kalian harus paham dalam relationship itu juga butuh perhatian satu sama lain, butuh pemahaman satu sama lain, ya. Harus melibatkan empati, rasa cinta, kesetiaan, dan keyakinan satu sama lain. Karena di sini gimana mau yakin orang dia aja masih selingkuh, masih kilar-kilir, ya. Terus itu juga masih semena-mena suka-suka hati, hanya memperdulikan pekerjaannya, hanya memperdulikan diri sendiri, gimana mau empati gitu ya. Apalagi mau dibilang setia, orang selingkuh, orang dia masih mau sama si A, mau sama si B, sama si C, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya hubungan ini masih diajarkan untuk mengenal dulu lebih mendalam, siapa sih pasanganmu, siapa sih si dia gitu ya. Terus kalian cocok enggak gitu, sesuai enggak dengan kriteria kalian, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya kalau dibilang ketertarikan, of course ada memang ya, ada. Hanya saja kalian ini harus diajarkan untuk memiliki pertumbuhan dulu ya, sehingga kalian ini bisa punya potensi menjadi lebih dewasa dan hubungan bisa berkembang seiring berjalannya waktu, bisa saling memuaskan satu sama lain, hubungannya bisa lebih bermakna, bisa sama-sama saling menghargai, bisa sama-sama menyadari tentang pasangan, tentang diri sendiri, tentang arti sebuah relationship, seperti itu intinya ya. Nah, jadi makanya di sini hubungan kalian tuh wah banyak banget lika-likunya, banyak banget ujiannya, seperti itu. Ya, oke. Apalagi di sini aku lihat Four of Swords. Nah, Four of Swords itu berarti memang ini nggak tahu deh ya. Apakah ini memang keputusan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang meminta dan salah satu pihak lainnya itu kayak ya mau nggak mau kayak menyetujui ya. Silakan disituasikan saja karena di sini ada yang menginginkan udah deh kita berakhir aja, kita selesai aja. Nah, soalnya aku lihat salah satu pihak itu yakin ingin pisah. Salah satu pihak itu yakin ingin melepas. Tapi salah satu pihak itu sebenarnya kayak setuju nggak setuju, tapi sebenarnya di dalam hati ini menganggap kita nggak pisah. Aku hanya memberikan ruang dan waktu untuk kamu menyembuhkan atau menenangkan diri. Seperti itu. Nah, yang memilih pisah ini karena sudah lelah. Ya, yang memilih untuk minta pergi, ya minta berpisah ini karena sudah lelah, sudah capek. Hubungannya penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ketegangan, rasa stres, rasa memiliki beban, seperti itu. Ya gimana enggak, hubungannya ternyata ya itu tadi aku bilang, ya dia hanya memprioritaskan pekerjaannya, kamu jarang banget dikasih quality time, ya. Terus itu dia hanya mementingkan diri sendiri, ya masih suka kilar-kilir, masih suka jalan sama A, si B, si C gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di sini kamulah yang pergi meninggalkan dia, kamu yang merasa aku sudah beban, aku sudah capek, aku sudah lelah yang terus-terusan bertahan, tapi kamunya nggak ngerti gitu loh. Ya aku sudah capek, udah terus-terusan bertahan, tapi terus-terusan aja kamu memberikan rasa ketakutan, rasa kecemasan, akan kehilangan, akan tidak diperdulikan, seperti itulah macam lah ya. Pokoknya intinya seperti itu. Kamu udah stres, kamu sudah lelah, capek, cemas, penuh dengan ketegangan, seperti itu. Sedangkan dia berpikir bahwa ya udah saat ini kita berpisah aja dulu, tenangkan dirimu. Lepaskan rasa beban, stres, cemas, rasa lelahmu, apa yang menjadi pemicu itu lepaskan, kamu healing aja dulu gitu. Nah nanti kalau kamu sudah bisa healing, kamu sudah sembuh, kamu sudah nggak stres lagi, kamu sudah nggak marah lagi, kamu udah nggak capek lagi,
Nah, dia nanti datang gitu, nanti dia datang ya. Dan dari sinilah dia berpikir bahwa ya ini juga menguntungkan karena biar kalian itu bisa apa ya, bisa belajar dari situasi yang sekarang sebelum kalian berkomitmen, kalian sudah bisa apa ya, mengambil pembelajaran dari situasi yang sekarang. Kalau nanti ketika kalian nanti sudah bisa berkomitmen, paling nggak kalian bisa tahu caranya menghilangkan rasa stres yang mirip-mirip nih kayak gini gitu loh. Kalau di masa depan kalian bertemu dengan situasi yang membuat kalian stres, kalian sudah tahu caranya untuk menenangkan diri ya, atau kalian udah nggak kaget lagi seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi aku nggak tahu deh, ini memang atas kehendak kedua belah pihak atau memang hanya satu pihak aja yang benar-benar yakin ingin melepas, yang satu pihaknya kayak iya nggak iya, tapi sebenarnya enggak gitu. Ya paham ya? Oke. Sebenarnya gini, kalau aku lihat prinsip kalian berdua sama, ya kalian ini juga pengen punya hubungan pernikahan, rumah tangga itu yang makmur. Jadi gini, kalian pengen mensukseskan diri kalian dan menikah dengan seseorang yang sukses juga, sehingga kalian punya rumah tangga yang makmur gitu. Baik kamu ataupun dia prinsipnya sama nih begini ya. Nah, tapi kemungkinan salah satu pihak ini ada kesenjangan. Mungkin kamu secara materi oke, stabil, dia mungkin materinya mungkin lagi anjlok. Atau bisa jadi mungkin walaupun kalian keuangannya ada, tapi mungkin belum memuaskan. Kira-kira kayak belum siap deh keuangan segini itu untuk dibawa ke jenjang pernikahan karena belum apa itu namanya, belum stabil secara materi misalkan seperti itu. Jadi makanya di sini inilah yang menjadi salah satu masalah lain. Makanya di sini dia giat banget kerjanya gitu ya. Bisa jadi itu tadi ya, kamu mungkin keuangannya baik, dia keuangannya masih drop, sehingga dia makanya lebih memprioritaskan pekerjaan, cari uang kayak gitu. Ya, karena itu prinsip kamu dengan dia sebenarnya sama, ingin memiliki keluarga bahagia yang makmur. Tentrem, adem, ayem, penuh dengan cinta, penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, tidak kekurangan secara emosional maupun materi gitu loh. Sama-sama bisa memberikan kestabilan secara emosional dan materi gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, harga diri itu gitu ya, secara materi stabil itu harga diri gitu. Jadi dia pun ingin memiliki pasangan yang siapapun nantinya yang bersama dia, pasangan itu merasa tidak kekurangan secara materi, paling tidak itu, dan juga secara emosional ya, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat sebenarnya ya pemikiran dia seperti itu. Hanya saja mungkin kebablasan gitu ya. Mungkin ya karena terjalin hubungannya sudah cukup lama, tapi kok nggak ada perkembangan juga ya. Hubungannya kok gini-gini aja ya. Hubungannya kok ya stuck gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian apa lagi yang mau kita lihat di sini? I feel you leaving me behind. I know exactly what I was doing. Kalau perasaan udah ya, perasaan satu sama lain cinta. Aku lihat di sini perasaan satu sama lain cinta. Oke, kedepannya akan seperti apa? Kira-kira kedepannya akan seperti apa kisah cintamu bersama dia? Apakah balikan lagi atau memang ini akan benar-benar tuntas berakhir ya? Kita lihat. Oke. Kalau aku lihat di sini baik sisi kamu ataupun sisi dia masih kayak 50-50 sih. Masih bingung ya untuk menentukan ke depannya akan seperti apa. Kemungkinan ya mungkin dia, kalau dia mungkin secara materi aja belum stabil. Apalagi kalau misalkan dia pria, waduh gimana nih gitu ya, dia masih 50-50. Kalau kamu 50-50-nya adalah ya gimana mau menerima dia lagi, walaupun cinta tapi aku realistis, aku selama ini udah diselingkuhin mungkin berulang kali, terus juga dia dari dulu nggak pernah mau memberikan kepastian, nggak mau memberikan keadilan sama kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, memperlakukan kamu semena-mena, suka-suka hati, seperti itu ya. Tuh kan ada 12 cups ya, 12 cups, perselingkuhan ini yang menjadi kebimbangan
dari kamu ataupun dia. Dia juga sebenarnya sadar kenapa kamu memilih untuk berpisah dengan dia, ya karena faktor membuat kamu cemburu ke dia itu ya karena ini, dia selalu selingkuhin kamu gitu. Padahal di sini kamu udah memberikan dia selalu kesempatan terus untuk menerima dia, berubah gitu ya. Tapi aku lihat memang dia itu berpikir bahwa kamu itu sangat-sangat marah kalau misalkan dia selingkuhin kamu. Ya siapa sih orang yang nggak marah kalau diselingkuhin ya? Tapi ya itu, dia menganggap kamu itu apa ya, cemburu banget kalau misalkan dia ada yang lain. Nah, inilah yang menjadi masalah utama menurut dia gitu. Tapi menurut dia di mata kamu ya. Jadi menurut dia di mata kamu. Jadi menurut kamu di pikiran dia, kamu itu marah sama dia karena dia ini sering selingkuhin kamu. Kayak gitu. Nah, kalau di pikiran dia, yang menjadi masalah utama adalah selain selingkuh ini ya ini uang, tentang uang, ya tentang uang, tentang karir seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ya masih 50-50 sih, ya ke depannya. Tuh, the lovers, the lovers, the lovers. Hubungan ini memang kalau aku lihat dari energinya sih belum selesai. Ya masih akan datang lagi, masih akan datang lagi. Tapi apakah datang itu memberikan kepastian? Tidak juga. Karena di sini ada two of swords, ya two of swords. Terus ini the lovers soalnya. Ya ini the lovers. Jadi hubungan masih akan on off lah, apalah sebutannya. Blibet mulutnya ini, lidahnya ini ya. On off terus gitu. Masih akan putus nyambung on off gitu. Oke, itu ya Five of Pentacles, ya keadaan finansial yang masih menjadi masalah utama. Kemudian bentar, aku melihat di sini tuh karena ada kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin juga. Oke, kalau aku lihat juga sebenarnya gini, dia juga saat ini sedang mengalami atau sedang berusaha untuk melakukan perubahan secara positif dalam hidupnya, yaitu tadi ya, yang misalkan selingkuh-selingkuh itu mungkin saat ini dia sedang mencoba untuk tidak selingkuh-selingkuh lagi, karena itu yang menjadi isu utama di hubungan kalian gitu. Terus itu juga perubahan positifnya, misalkan dari yang keadaan keuangannya belum stabil, nah dia mau stabilin dulu seperti itu. Mungkin dia mau punya apa itu namanya pekerjaan yang stabil dulu, keuangan yang stabil, ya memulihkan apa yang selama ini telah hilang dari hidupnya seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini itu lagi banyak lah yang perlu dirubah dari dia ya saat ini. Terus itu juga kan aku lihat butuh untuk saling memaafkan juga kan di sini. Oke, mungkin kamu bilang oke, aku akan memaafkan. Memaafkan itu bukan hanya sekadar dari mulut aja ya. Tapi kalau udah memaafkan itu berarti udah cukup. Jangan ingat-ingat lagi yang apa yang pernah terjadi, rasa luka yang pernah terjadi di masa lalu. Itu memaafkan. Kalau misalkan ya aku udah memaafkan dia kok gitu. Tapi kalau kamu masih mengenang-enang apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dia lakukan sama kamu dulu ya, sesakit apa dulu pernah dia mengkhianati kamu, ya itu belum memaafkan. Ya mungkin maaf aja dari mulut, tapi dari hati belum, pikiran belum ikhlas seperti itu. Ya, jadi harus bisa menerima apa yang telah terjadi gitu. Ya, dan aku lihat juga saat ini dia sedang mengalami ingin menyelesaikan kesulitan ya di kehidupan dia juga gitu. Dan aku lihat sih lebih ke ini ya. Dia, kalau aku lihat sih dia sih pengen apa ya, menaklukkan tantangan dari masa lalunya juga ya. Entah ini tantangan masa lalu ya, mungkin dia masih belum selesai dengan mantannya, atau dengan apa yang masa lalu, mungkin keluarganya lagi bermasalah, atau masalah pribadi, masalah kerjaan dia dari masa lalu yang belum selesai gitu ya. Nah, itu intinya di sini dia ingin menaklukkan tantangan dari masa lalu. Terus itu dia juga ingin melakukan perbaikan hubungan dengan kamu, tapi aku lihat di sini kayak step by step sih. Ya, dia ingin melakukan perbaikan dan peningkatan hubungan secara bertahap. Jadi pelan-pelan aku lihat di sini. Nah, ya kalau kamu sabar nunggunya, karena ini orang, aku bilang tadi ya, orangnya lambat dalam mengambil suatu langkah atau keputusan.
gitu. Jadi ini mau memperbaiki hubungan dengan kamu aja, ini step by step. Jadi kalau misalkan kamu sabar nunggunya, ya ada kemungkinan kalian bisa bersama ke depannya. Tapi kalau kamu nggak sabar, ya berarti ya udah gitu. Ya, apalagi di sini aku lihat juga mungkin dari kamu sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang toksik ini, gitu kan? Iya kan? Nah, seperti itu. Apalagi kamu tahu bahwa dia pernah menimbulkan skandal seperti itu. Ya, entah apa gitu skandalnya, entah dia pernah korupsi kah, entah dia pernah MBA kah, atau apalah gitulah, ya terserah deh apa masalahnya. Pokoknya ada, kamu tahu kok dia ini pernah melakukan skandal apa seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini ya, kamu itu masih melajang, berarti saat ini kamu ingin keluar dari masa-masa kesepian. Jadi justru malah ketika kamu bersama seseorang atau bersama dengan dia, kamu justru malah kesepian. Jadi walaupun menjalin hubungan tapi kamu merasa single. Paham ya? Jadi walaupun kalian ngomongnya berdua, tapi serasa single. Karena ya dia tidak pernah hadir untukmu. Jadi kamu ngerasa kayak selalu sendirian, kayak gitu. Ya. Oke. Two of Wands lagi. Dah kalau Two of Wands ini udah kayak gairah aja udah nggak ada gitu loh. Ya. Keyakinan udah nggak ada, udah tidak merasa saling puas ya. Sudah merasa tidak saling puas satu sama lain. Terus itu juga aku lihat di sini sudah meragukan hubungan kalian ya, entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua satu sama lain sudah meragukan hubungan ini bisa berkembang, bisa tetap bersama, bisa tetap jalan gitu. Kalian udah saling meragukan di sini. Ya, kalian sudah tidak yakin satu sama lain bahwa hubungan ini bisa lanjut, karena ya dilihat-lihat kayaknya cinta kalian ini sudah semakin mudar gitu loh, baik kamu atau dia. Ya, salah satu pihak bisa jadi mungkin sudah menunjukkan kayak cinta semakin memudar, kayak ingin gitu loh berusaha menghilangkan rasa cinta ini gitu. Ya, bahkan memang salah satu pihak itu kayak udah ngerasa tidak ada hubungan lagi gitu. Kita sudah berakhir gitu. Ya. Oke, kalau aku lihat masih akan ada perjuangan dari dia pengen datang lagi. Bahkan pengen union, pengen bersama lagi dengan kamu. Mungkin dia akan datang di hari-hari yang berhubungan dengan apa itu namanya? Dengan pesta, dengan perayaan, gitu ya. Dan ini ada hubungannya dengan berbarengan dengan keluarga. Jadi mungkin kayak lebaran gitu loh. Kayak lebaran, merayakan lebaran kan ada kumpul-kumpul keluarga gitu ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, ini dia akan entah ini datang secara fisik atau komunikasi ya. Pokoknya dia bakalan datang lagi, tapi kayaknya di hari-hari perayaan yang melibatkan ada keluarganya, ada teman-teman. Nah, bisa jadi juga hari ulang tahun ya, atau apapun lah ya, hari apapun pokoknya yang berhubungan dengan perayaan yang melibatkan keluarga dan teman gitu ya. Oke. I don't know itu hari-hari apa, kalian inget-inget aja bentar lagi hari-hari apa gitu. Oke. Kemudian ada Five of Swords, maaf ya. Aku selalu kayak mengumpat ya, maaf loh. Five of Swords, pengkhianatan. Ya, jadi hati-hati nih. Kalau aku lihat masih ada, lebih tepatnya gini kali ya. Dia juga saat ini tuh sedang mendapatkan konsekuensi dari pengkhianatan yang pernah dia lakukan sama kamu. Baik itu sama kamu ataupun sama orang. Karena di sini juga kalau Five of Swords itu bukan hanya sekadar pengkhianatan terhadap satu orang, mungkin dia pernah menipu orang juga saat ini, kemarin, sehingga saat ini dia sedang mendapatkan konsekuensi yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia
gitu. Karena banyak sekali waktu dia masih bersama kamu itu kamu dengan dia sering sekali bertengkar, banyak sekali ketidaksepakatannya, konflik ya. Apalagi di sini sering sekali ada konflik ya karena komunikasi juga buruk gitu. Terus juga dia ini punya perilaku yang merusak diri sendiri, suka berselingkuh, melakukan kecurangan, dia juga pernah menipu, entah itu menipu kamu atau menipu orang lain. Sehingga saat ini tuh dia benar-benar kayak lagi mendapatkan konsekuensi ya. Akhirnya aku lihat di sini hubungan kalian tuh udah mencerminkan kegagalan sih. Dan memang aku lihat di sini sorry ya tadi keputus. Jadi intinya seperti itu ya. Karena aku lihat juga di sini kamu sudah merasakan bahwa hubungan ini sudah gagal, hubungan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Jadi lebih baik berpisah atau bercerai aja kayak gitu. Karena memang kamu juga sadar hubungan ini tuh sudah memiliki masalah yang begitu parah gitu. Mau diperbaiki juga gimana gitu. Soalnya kalian juga sudah sadar gitu kan, hubungan ini tuh sudah punya masalah yang parah banget gitu. Ya. Oke, jadi kalau aku lihat dari sisi kamu kayak udah deh cukup gitu ya. Tapi kalau aku lihat dari dia ya masih akan ada tindakan seperti itu ya, masih akan ada action. Oke, kapan itu? Yaitu tadi kalian duga-duga aja kapan nih, soalnya di hari perayaan itu clue-nya. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat, yang paling kuat adalah Gemini. Nih, ada the lovers ya. Itu paling kuat. Terus apa lagi? Udah ya. Ya, udah. Itu aja, Gemini aja yang paling kuat di sini. Ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Karena di sini juga aku lihat kan kedua belas zodiak ada ya, ada semua dalam pembacaan ini. Jadi nggak usah dibuat pusing, disituasikan aja ceritanya. Kalau sama ya milik kalian, kalau nggak sama ya bukan milik kalian. Ada Maret, November, Desember, September, Oktober, Juni, Juli, April, Mei, Januari. Kemudian ini ada shio-nya. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia, situasikan saja. Ada shio ayam, shio monyet, shio tikus, shio ular, shio naga, shio babi, shio macan, shio kuda, dan shio kambing. Potong nggak nih di sini? Nggak ya. Oke, kemudian angkanya. Angka ini juga ada hubungannya antara kamu dengan dia. Silakan situasikan saja. 31, 15, 30, 10, 14, 25, 17, 29, 24, 28, 8, 26, 11, 5, 9, 20, 16, 23, 7, 18, 1, 22, 13, 2 apa ini? 21 ya. 3, 19, 2, 4, dan 27. Oke, alfabetnya nama kamu bisa, inisial nama bisa, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja. A O C Y H Q G T K N J I U V R L D M P X E S F dan W. Aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.